لرضائله الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi iftataha bi afdalil ashhuri syahril muharram. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna fil malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Habibullah wa alqaitu alayka muhabbatan minni walitusna'a ala aini. Allahumma ya ghani ya mughni aghnini ginan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhalun wa alimni fa inni jahil ya wadudu zul arshil majid. Bismillahirrahmanirrahim barhatihin karim. Ati'ullah, ati'ur rasul, ati'uni. Tuhibbullaha, tuhibbur rasul, tuhibbuni. Al-mukarramun segenap para alim, para ulama yang saya muliakan. Wabil khusus guru kita tercinta al-mukarram akhi fillah Ustadz Imam yang baru saja menyampaikan mau'izah di hadapan kita semua. Yang saya hormati ketua panitia dan segenap jajaran panitia. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah setempat. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Ahmad Yani yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Para bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, rekan-rekan tim hadrah yang saya banggakan. Malam ini kita bersyukur alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat sama-sama hadir dalam rangka menciarkan peringatan tahun baru Islam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir berangkat dengan niat yang tulus. Allah berkenan meridhoi amal ibadah kita. Dan semoga kita semua yang hadir diberikan oleh Allah umur yang berkah, panjang umur dalam taat dan ibadah. Semoga Allah jauhkan kita dari bala dan musibah. Allah angkat segala penyakit-penyakit kita, mati membawa iman husnul khatimah. Semoga rumah tangga kita semua selalu sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum punya jodoh kita doain biar enteng jodohnya. Yang belum punya anak biar cepat dapat anak. Yang udah kebanyakan anak kita doain biar berhenti beranak. Yang janda doain biar dapat duda. Yang duda mudah-mudahan dapat janda. Yang perawan bagian saya. Alhamdulillah.
Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, terima kasih saya haturkan kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sodikin yang datang langsung menjemput. Alhamdulillah malam ini bisa hadir memenuhi undangan tanpa suatu halangan. Mudah-mudahan silaturahim kita nyambung terus dari dunia sampai akhirat. Dan semoga apa yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya buat saya terutama dan buat kita semua pada umumnya. Amin Allahumma. Ibu bapak yang saya hormati dan saya cintai, tahun baru Islam adalah tahun Hijriah, di mana kejadiannya diawali dari satu peristiwa besar yang sangat menentukan bagi kemajuan dan syiar agama Islam, bahkan mampu mengubah peradaban manusia di dunia dari zaman kegelapan sehingga menjadi terang dengan cahaya Islam. Apa kejadian yang luar biasa itu? Hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dari kota kelahirannya Mekkah Al-Mukarramah menuju kota Yathrib yang sekarang kita kenal dengan Madinah. Bu, pernah ke Mekkah belum? Ibu mau naik haji enggak? Udah gablek duitnya? Ya. Ibu mau naik haji enggak? Mau saya kasih tahu doanya? Yuk kita baca, amalin sama-sama. Setuju? Ikutin ya Bu ya. Ikutin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faksain. Ya itu doanya Bu. Mantap doanya. Singkat padat. Udah hafal doanya? Ibu bapak yang saya hormati, hijrahnya Nabi 14 abad yang silam sungguh merupakan perjuangan yang sangat teramat berat. Mereka terpaksa harus meninggalkan kota kelahiran tercinta, harus meninggalkan rumah dan harta benda, meninggalkan sanak famili bahkan keluarga, menempuh perjalanan hijrah yang cukup jauh dengan berjalan kaki, menempuh medan berat melalui jalan setapak. Belum lagi dibayangi bahaya maut dari musuh-musuhnya. Tidak ada bantuan dari pihak manapun dan siapapun kecuali berharap perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu. Kalau kita pelajari sejarah perjuangan Nabi melalui hijrahnya ini, sudah tentu kita dapat mengetahui dan merasakan bahwa betapa jihad di jalan Allah bagi kaum muhajirin adalah tujuan hidup yang mereka utamakan di atas segala-galanya. Karena itu wajar kalau kaum muhajirin dan kaum ansor mendapat tempat yang terpuji di sisi Allah, bahkan diabadikan sejarah perjuangan mereka dalam catatan Al-Quran. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan lewat firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan gak suara saya?
Lumayan nggak? Alhamdulillah, gini-gini dulu mantan kori juara 1 tingkat RT. Waktu itu pesertanya 10, yang 9 sakit semua. Udah gitu jurinya engkong saya. Jadi menang. Jawab lagi ya, Bu. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman serta pertolongan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka itu ampunan dari Allah dan rezeki yang sangat teramat mulia. Alhamdulillah. Banyak hal dan kejadian yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan hijrahnya Nabi ini. Apa di antara salah satu di antaranya terjadinya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang pada akhirnya membuahkan hubungan kerjasama yang baik, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bahu membahu. Sehingga dari persaudaraan ini terwujudlah sebuah pembaharuan yang murni, bukan pembaruan yang semu karena dipaksakan. Dan salah satu hal dari proses pembaruan tersebut yang paling bernilai adalah bahwa dengan semangat Islam mereka sama-sama bersaudara, walaupun pada awalnya tidak saling kenal dan pada awalnya bukan saudara, tapi dengan semangat Islam, dengan semangat akidah yang sama, keimanan yang sama, mereka sama-sama bersaudara sehingga terwujud sebuah ukhuwah Islamiyah. Jelas, Bu? Jelas? Dari ukhuwah ini Islam punya kekuatan sehingga Islam meraih kemenangan dan kejayaan. Karena itu Islam mengajarkan 4 ukhuwah. Berapa? Berapa? Apa ukhuwah yang pertama? Ukhuwah fil ubudiyah. Apa yang dimaksud ukhuwah fil ubudiyah? Bahwa semua makhluk yang dicipta oleh Allah bersaudara, dalam arti memiliki persamaan dalam hal ciptaan dan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau bicara ukhuwah fil ubudiyah, semua makhluk yang dicipta Allah sama-sama bersaudara dalam arti memiliki persamaan dalam hal ciptaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Jadi bicara ukhuwah fil ubudiyah, saya pun tanya sama ibu, Bu, bumi makhluk Allah bukan? Saudara kita. Langit makhluk Allah bukan? Saudara kita. Matahari, bulan dan bintang saudara kita. Karena itu ciptaan Allah. Ini kalau bicara ukhuwah fil ubudiyah. Tumbuh-tumbuhan makhluk Allah bukan? Berarti kita saudara sama pohon mangga, saudara sama pohon pisang, kita saudara sama pohon duren, pohon jeruk, pohon anggur, pohon manggis dan pohonan yang lain. Binatang makhluk Allah bukan? Bu, kambing makhluk Allah bukan? Saudara kita. Monyet makhluk Allah bukan? Saudara siapa? Bu, Bu, babi makhluk Allah bukan? Saudara siapa?
kita bicara ukhuwah fil ubudiyah, bahwa semua makhluk yang dicipta Allah itu bersaudara dalam arti memiliki persamaan dalam hal ciptaan dan ketaatan. Jadi semua makhluk yang dicipta Allah sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama hanya taat tunduk kepada. Coba andai kata matahari enggak tunduk sama Allah, apa yang bakal terjadi? Kiamat. Betul tidak? Karena itu matahari tunduk kepada Allah. Ada yang kedua, ukhuwah fil insaniyah, bahwa semua makhluk yang bernama manusia itu saudara kita. Ini kalau bicara ukhuwah fil insaniyah, jadi semua manusia saudara kita, mau agama apapun dia saudara kita. Umat Hindu saudara kita, umat Buddha saudara kita, umat Konghucu saudara kita, umat Kristiani saudara kita, tentu dalam batas-batas tertentu. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagi kita agama kita. Jadi kalau bicara ukhuwah fil insaniyah, semua umat manusia mau agama apapun dia saudara kita. Loh, kenapa bisa begitu Ustadz? Karena asalnya manusia dari satu bapak satu emak. Siapa bapak kita? Nabi. Siapa ibu kita? Ibu Siti Hawa. Bu, kenal enggak sama Nabi Adam? Kenal. Buset, hebat amat kenal sama Nabi Adam. Kenalan di mana? Kenalan di jalan sama Bang Adam tukang ojek. Kita ini asalnya dari satu bapak satu ibu, Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam ini kan secara syariat manusia pertama yang dicipta oleh Allah, tapi hakikatnya adalah yang pertama dicipta oleh Allah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi. Andai kata tidak dicipta oleh Allah baginda Muhammad, niscaya tidak akan ada langit dengan segala isi, tidak akan ada dunia dengan segala isi. Nabi Adam setelah dicipta oleh Allah ditempatkan dalam sorga. Surga yang penuh kenikmatan, malaikat siap melayani. Tapi walaupun demikian Nabi Adam hidup terasa hampa, hati gersang. Kenapa? Surga yang penuh kenikmatan, malaikat siap melayani, tapi Nabi Adam terasa hampa karena hidup cuma seorang diri, hidup sendirian, dewek-dewekan. Benar? Benar? Kalau hidup dewek-dewekan anak apa enggak? Enggak enak. Kalau hidup seorang diri enggak enak. Coba kalau berdua kan enak. Betul? Yang laki punya empet-empetan, yang perempuan punya kelenengan. Iya apa ya? Coba kalau hidup sendiri tuh nggak enak. Walaupun surga nikmat, Nabi Adam merasa nggak betah karena seorang diri. Oleh karena nggak betah, mondar-mandir, mondar-mandir, mondar-mandir. Ditanya sama Allah, Adam, kenapa kau mondar-mandir? Sepi Tuhan, nggak ada temen. Allah berikan pendamping hidup, dicipta oleh Allah Siti Hawa. Tapi kan sebelum Allah cipta Siti Hawa, baginda Adam terlebih dahulu diperintah Allah tidur. Berapa lama Nabi Adam tertidur? Selama 3 bulan Nabi Adam tidur. Kebluk tidurnya Pak. Berapa lama? 3 bulan Nabi Adam tidur. Nah, pada saat Nabi Adam tertidur itulah Allah cipta Ibu Hawa dari tulang rusuk baginda Adam. Tulang rusuk yang sebelah kiri, udah gitu tulang rusuknya bengkok. Jadi Siti Hawa dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Perempuan tuh dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya perempuan kalau dikerasin patah, kalau dibiarin kagak lempeng-lempeng, bengkok terus. Jadi bagaimana mas cara kita melempengin perempuan? Ambil contoh, togek bengkok apa lempeng? Kalau kita melempengin togek kudu diapain? Rebus. Jadi kalau mau ngelempengin perempuan kudu diapain mas? Rebus. Hebat. Ya maksudnya bukan direbus begitu.
perempuan kalau lagi marah jangan kita timpalin marah, nggak beres-beres marahnya. Perempuan kalau lagi marah tapi kudu dihangatkan suasananya. Maksudnya begitu, bukan direbus, tapi kudu dihangatkan suasananya. Perempuan kalau lagi marah perlu dirayu, dipuja, dipuji, disanjung, diangkat, baru dijatuhin, gubrah. Perempuan dicipta dari tulang rusuk. Setelah tercipta Ibu Hawa, Allah berikan kesempurnaan dalam wujud manusia sebagai baginda, sebagaimana baginda Adam. Allah berikan kecantikan wajah Ibu Hawa itu 1000 kecantikan bidadari. Berapa Bu? 1000 kecantikan bidadari. Oh, cantiknya luar biasa. Hebat. Cantiknya luar biasa. Apalagi Manori. Nggak ada apa-apanya Manori mah. Masya. Setelah itu Allah bangunkan baginda Adam. Adam, bangun kau dari tidur. Terbangun baginda Adam. Pada saat terbangun baginda Adam kaget, mata melotot. Kenapa? Di sebelah udah ada wanita melotot. Nabi Adam lihat kecantikan Ibu Hawa. Makanya Ibu, Bu, kalau Ibu punya suami lihat perempuan cantik melotot, biarin, emang udah dari sononya begitu. Malahan Ibu kudu bersyukur kalau punya suami senang lihat perempuan cantik, itu tandanya suami normal. Nah, kalau suami nggak senang lihat perempuan cantik, itu suami meragukan, jangan-jangan tuh suami ciban lagi. Tahu ciban tidak? Banci, amit-amit. Iya, amit-amit. Amin. Akhirnya setelah itu Allah tempatkan keduanya dalam sorga. Singkat cerita, Allah perintah baginda Adam menikah. Yang konon mas kawinnya ketika baginda Adam tanya, ya Rob, apa mahar yang aku berikan? Kata Allah, jangan sekali-kali kau mendekati pohon yang nama buahnya khuldi. Pohonnya bernama Khinta. Ada sebagian ulama mengatakan, apa mas kawinnya? Membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Akhirnya menikahlah baginda Adam dengan Siti Hawa yang konon mas kawinnya dan maharnya adalah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 kali dalam satu kali nafas. Luar menikah. Setelah menikah hidup berdampingan dalam sorga. Allah melarang kepada dua manusia ini, wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Dilarang kepada kedua manusia ini jangan sekali-kali mendekati pohon khuldi. Buahnya khuld. Tapi iblis punya dendam kusumat. Dibujuk rayunya Ibu Hawa menggoda Nabi Adam. Akhirnya keduanya makan buah khuldi. Begitu yang makan buah khuldi, Nabi Adam mandek di kerongkongan. Maka orang laki punya lak-lakan. Punya nggak mas? Punya nggak? Ada nggak sini? Ada? Ya, coba pegang. Ada? Kalau nggak ada berarti meragukan. Begitu yang makan buah khuldi, Ibu Hawa mandek di dada, terbelah dua. Makanya perempuan juga punya dua benjolan. Makanya saya bersyukur gara-gara Ibu Hawa makan buah khuldi, mas kita jadi punya pegangan. Alhamdulillah. Coba kalau Ibu Hawa nggak makan buah khuldi, nggak enak rasanya, nggak ada seninya. Betul. Begitu makan buah khuldi, copot pakaian kebesaran baginda Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam merasa malu, kemana harus mencari hijab. Kemudian Allah turunkan dari sorga. Ketika turun dari sorga tuh kepala Nabi Adam nyentuh pintu langit yang pertama. Saking tingginya Nabi Adam. Oleh karena berbuat satu kesalahan, Nabi Adam tobat, menangis, meminta ampun kepada Allah. Berapa lama? Tobatnya 200 tahun. Meneteskan air mata.
Itu satu salahnya, tapi minta ampunnya selama 200 tahun. Ada ulama berpendapat 500 tahun. Menangis Nabi Adam. Oleh karena tangisan Nabi Adam yang setiap saat dan detik, malaikat penghuni langit merasa risih sehingga ngadu kepada Allah, ya Rabb, kami risih dengan tangisan baginda Adam. Akhirnya Allah perintah malaikat Jibril, Jibril pendekkan Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam dinenet sama malaikat Jibril. Ngerti nggak dinenet? Di apa? Di apa, Bu? Di apa, Bu? Di apa, Bu? Ditekan. Di apa, Bu? Ditekan. Di apa, Bu? Ditekan. Jadi berkurang tinggi baginda Adam menjadi 170 hasta. Oleh karena dipendekkan malaikat Jibril. Menangis baginda Adam, tobat 200 tahun. Cuma satu salahnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu salahnya tobatnya 200 tahun. Nah, kita introspeksi diri dah. Berapa banyak dosa kita sama Allah? Banyak nggak? Berapa banyak maksiat kita kepada Allah? Nggak kehitung. Tapi berapa kali kita istighfar sehari semalam kepada Allah minta ampun? Rasanya juga kehitung. Betul? Betul? Makanya kita banyak-banyak istighfar minta ampun. Kan ada tuh Sayyidul Istighfar tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafal nggak? Hafal nggak? Hafal? Enggak? Ustadz kepanjangan boleh nggak nyari yang pendekan istighfarnya? Boleh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hafal nggak? Hafal? Ustadz itu masih kepanjangan, boleh cari yang pendekan lagi enggak? Boleh. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Ustadz ribet ada innahu-nya, boleh enggak yang gampangan lagi? Boleh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Pak Ustadz mau buru-buru zikirnya, boleh nggak istighfarnya yang pendekan lagi? Boleh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh nggak yang pendekan lagi? Boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada lagi yang pendekan lagi. Mati aja, mati, 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 mampus. Udah pendek begitu masih cari yang pendekan juga. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu. Nah, oleh karena akibat Nabi Adam keluar dari surga turun ke muka bumi, di bumi Nabi Adam dengan Ibu Hawa beranak pinak, maka terjadilah kebanyakan manusia, maka dijadikan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, yang tujuannya apa? Lita'arafu, untuk kita saling mengenal. Maka manusia mau agama apapun dia saudara kita, karena asalnya satu bapak satu ibu. Nabi Adam dan Siti Hawa itu orang tua kita. Jelas, Bu? Nah, ada ukhuwah yang ketiga, ukhuwah fil wataniyah.
persaudaraan antar bangsa-bangsa. Yang keempat ini yang penting, ukhuwah fid dinil Islam, persaudaraan antara kita umat Islam. Al muslim akul muslim, orang muslim saudaranya orang muslim. Kita jaga persaudaraan, jangan sampai pecah. Tapi yang kita khawatir sekarang ini bahwa Yahudi Nasrani punya misi hancurkan Islam lewat umat Islam, adu domba umat Islam dengan umat Islam, pecah belah persaudaraan umat Islam, jauhi umat Islam dari ulama, jauhi umat Islam dari Al-Quran, jauhi umat Islam dari pengajian. Ini misi Yahudi dan Nasrani, karena sesungguhnya mereka Yahudi Nasrani tidak akan pernah rela kepada kita umat Islam, kepada Islam, sampai kita umatnya benar-benar mengikuti ajaran sesat mereka. Na'udzu walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan pernah redha kalau Islam ini bangkit, Islam ini jaya, umat Islam bersatu, pecah belah umat, sampai umat ini mengikuti ajaran sesat mereka. Mereka tepuk tangan kalau umat ini berantem dengan sesama umat. Na'udzu. Makanya kita jaga persaudaraan kita, amin ya rabbal. Jangan sampai pecah. Sekarang ini kita khawatir, ibu, Islam di negara kita ini banyak apa tidak? Umat Islam di negara kita ini banyak apa tidak? Mayoritas. Tapi umat Islam ini seakan-akan tidak punya kekuatan. Kenapa? Hanya banyaknya doangan tapi nggak punya kekuatan, karena umat Islam ini sudah jadi mangsa Yahudi Nasrani, bagaikan buih di atas lautan yang mudah diombang-ambingkan gelombang, bagaikan makanan di atas meja yang jadi rebutan Yahudi Nasrani. Karena itu kita lihat di negara kita umat Islam banyak tapi yang korupsi. Di negara kita umat Islam ini banyak tapi yang zina. Di negara kita umat Islam ini banyak tapi yang mabok. Na'udzu. Masya. Jauhi umat Islam dari Al-Quran, jauhi umat Islam dari ulama, pecah belah persatuan umat Islam, adu domba dengan munculnya banyak-banyak paham yang menyesatkan akidah. Yang kita khawatir sekarang ini banyak yang mengaku-ngaku nabi, betul? Ada yang mengaku nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad dengan Ahmadiyahnya, itu sesat. Ada yang mengaku nabi namanya Ahmad Musaddek, saudaranya Musedeng. Satu-satunya nabi yang lahir di Depok, Musaddek Sambar Geledek. Ada bahkan yang ngaku nabi dari Banyumas, Jawa Tengah, namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Coba kalau Nabi Tugimin, ibu sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin. Enak apa enggak kalau Nabi Tugimin? Ada yang bahkan mengaku Tuhan, namanya Agus Solihin dari Pasar Minggu. Ada yang ngaku-ngaku jadi Jibril, Lia Aminuddin, si Eden, emang dasar wong edan. Makanya polisi di negara kita ini hebat, yang ketangkep bukan cuma teroris, tapi nabi ditangkepin. Bukan cuma nabi yang ketangkep, Jibril ketangkep. Jibril ketangkep, masih untung yang ketangkep Jibril. Coba kalau yang ketangkep Ijrail, nini sama aki-aki yang seneng. Nini ngomong, alhamdulillah ki, kenapa nini Ijrail ketangkep? Emang kenapa lah kita selamat ki, nggak jadi mati? Naudzubillah min. Banyak paham sesat, nabi-nabi palsu gentayangan, yang sesungguhnya ini misi Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Makanya kita waspada terhadap berbagai macam penyesatan akidah, betul? Karena itu racun dan virusnya luar biasa yang ditanamkan Yahudi. Jauhi umat Islam dari Al-Quran supaya sesat. Tapi apa yang didekatkan umat Islam? Seni dan nyanyian, betul?
Ya kan sekarang ini anak-anak kita bukan hobi ngaji, tapi hobinya cuma nyanyi. Isi televisi itu kan misi Yahudi. Yang mana isi televisi itu kan kalau nggak nyanyian sinetron. Iya bayar. Televisi alat yang paling canggih, senjata ampuh bagi Yahudi untuk mengikis habis nilai iman kita. Diracuni umat ini dengan miras minuman keras, sampanye, bolonye, martini, vodka, AO, mensen, topi miring, putau, sabu-sabu, fetidin, amfetamin, simidin, sididin ditenggakin. Diracuni umat Islam dengan nyanyian agar supaya jauh dari Al-Quran. Anak kita bukan hobi ngaji, tapi cuma hobi nyanyi. Betul? Betul? Ya silakan nyanyi, tapi jangan lupa kalau ditanya adik-adik hafal tidak nama Quran? Enggak hafal, padahal Quran punya nama banyak. Al-Bayan, Al-Furqan, Al-Mau'izah, Al-Zikru, An-Nur, Asy-Syifa, Al-Huda. Itu nama Quran. Ibu hafal enggak tadi nama Quran? Hafal nggak? Sama anaknya. Ini mas-mas hafal nggak nama Quran? Nggak juga. Sama istrinya amit-amit semua dah. Coba urusan musik, adik-adik hafal tidak grup musik? Hafal anak-anak kita. The Rock, Dewa, Raja, Sela, Andra, Alexa, Anima, Utopia, Jikustik, Republik, Kangen Band, Ungu Band, Peter Pan, Gigi Band, Mata Band, Kuburan Band, The Cangcut Band, Coklat Band, Hijau Daun Band, Ketek Band. Hafal. Coba hafalin Bu nama Quran, yuk kita hafalin yuk. Mau? Ikutin saya. Al-Bayan, Al-Bayan, Al-Furqan, Al-Mau'izah, Az-Zikru, An-Nur, Asy-Syifa, Al-Huda. Ulang. Bu, nama Quran. Al-Bayan, Al-Furqan, Al-Mau'izah, Az-Zikru, An-Nur, Asy-Syifa, Al-Huda. Coba ulang. Amit-amit dah. Amit-amit, astagfirullahaladzim. Tapi kalau giliran nyanyi hebat. Ya bukan nggak boleh nyanyi, silakan adik-adikku menyanyi, tapi jangan lupa silakan jadi seniman, tapi kan kudu beriman. Kayak Bang Roma Irama tuh, seniman tapi beriman. Ibu kenal nggak Roma Irama? Kenalan di mana? Amit-amit. Bang Haji Roma Irama seniman tapi beriman. Dakwah dia hebat, baca Quran fase, zikir mantap, sholat sunat tekun. Orangnya kaya, raja dangdut. Oh, cakep, bininya banyak. Enak jadi omak tuh. Di samping seniman beriman, Bang Haji Roma itu punya otak, beliau cerdas. Saking cerdas otak Bang Roma, apa saja yang dilihat bisa jadi inspirasi untuk sebuah lagu. Satu ketika Bang Roma lewat kebun, lihat kakek-kakek di kebun nyiram kembang. Jadi lagu tuh dilihat sama Roma. Teng teng ceret, teng teng ceret, teng teng ceret, wera wera wera. Tuh lagu muncul gara-gara Roma lewat kebun. Dulu kan nyiram kembang nggak pakai selang, pakai ceret di teng 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 teng. Pas banget Roma lewat jadi lagu. Betul? Seniman tapi beriman tuh Bang Roma tuh. Ada lagi satu kecerdasan Bang Roma. Satu ketika Bang Roma sedang mengarang lagu. Lagunya begini Bu. Tung keripit tulang bawang, tung keripit tulang bawang. Bang Roma bingung mikirin apa kira-kira tengahnya yang bikin enak ini lagu. Tung keripit tulang bawang, kalau cuma begitu nggak enak. Di tengah kebingungan Bang Roma Irama, di atas meja ada sepuntung rokok, diisap dulu itu rokok. Hai tulang bawang, jadi enak itu lagu gara-gara ngisap rokok. Jadi mas-mas yang suka ngerokok silakan terusin, jangan pakai berhenti. Ngerokok nggak haram, nggak makruh hukumnya. Yang bilang rokok haram itu ilmu tauhidnya rendah. Kenapa saya bilang begitu? Sebab asalnya rokok dari ilmu tauhid. Buktinya apa? Coba kita baca. Wujud kidam bako. Rokok.
Bener. Alhamdulillah. Terusin yang rokok jangan berhenti. Seniman tapi beriman. Ayo silakan adik-adik nyanyi tapi jangan lupa ngaji. Ini kadang-kadang hobi nyanyi doangan, ngaji dia nggak hobi. Naudzubillah min. Ya, bukan nggak boleh nyanyi. Seni itu indah, tapi jangan lalu kita menodai seni. Dangdut indah apa tidak, Bu? Indah. Jaipong indah apa tidak? Indah. Gamelan indah apa tidak? Semua jenis seni itu indah, tapi jangan lalu kita menodai seni. Dangdut indah dinodai sama penyanyinya. Kenapa penyanyinya? Naik panggung, celana ketat, rok pendek, kaki diangkat ke salon, goyang mati-matian, yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Benar. Mula-mula Inul Daratista terkenal si goyang ngebor. Inul lengser, Uut naik, goyang ngecor. Nisa Bahar goyang patah-patah. Dewi Persik goyang gergaji. Lele Ajis goyang bulldozer. Owak Marisa goyang koplo. Nita Talia goyang heboh. Tita Rizky goyang dada bergetar. Yesi goyang vibrator. Sari goyang hula-hula. Yang belum ada goyang nyungsep. Belum ada. Tapi dari sekian banyak goyang, yang paling bahaya tuh kan goyangnya Dewi Persik, Mas. Kenapa? Sebab Dewi Persik kalau udah menyanyi tuh goyang gergaji. Jadi jangan diundang nyanyi, apa aja digergaji sama Dewi Persik. Bahaya jadinya. Naudzubillah min. Ya, seni itu indah. Indah apa tidak? Ibu boleh nyanyi? Boleh. Boleh. Ibu boleh nyanyi? Boleh. Suami manyun, ibu nyanyiin. Suami makan, ibu nyanyiin. Begitu habis makan, pas habis nyuap, ibu nyanyi depan suami, papa. Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi. Aye, tuh suami lagi makan dinyanyiin, nambah makannya. Apalagi suami ibu di ngajiin, mati. Ya, mas-mas boleh nggak nyanyi? Boleh nggak? Boleh. Suaminya manyun, istri hibur. Istrinya yang manyun, suami yang hibur. Istri manyun, mas nyanyiin. Mama cuma sayangku cuma cintaku tanpa hampa ku rasa. Coba ibu sebutin nama Quran, Bu. Amit-amit. Nama Quran gak hafal, nyanyi nyambung. Seni itu indah. Tapi bagaimanapun yang kita khawatir, ini tidak terlepas misi Yahudi Nasrani meracuni rumah tangga kita dengan yang namanya nyanyian dan senian. Betul. Pagi-pagi coba setel televisi udah ada nyanyian, inbox dasar dering mantap nggak berhenti. Anak kita diracuni senian, nyanyian supaya nggak hobi baca Quran. Padahal kata baginda Nabi, nawiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Qur. Terangi rumah kita dengan sholat dan Al-Qur. Tapi kenyataan yang ada, rumah kita bukan syiar dengan sholat dan Quran, tapi syiar dengan televisi. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Televisi isinya sinetron sama musik. Nah, kadang-kadang ada ibu-ibu selesai sholat semangat baca Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Anak nyolek, mama, Bang Madid udah mulain Shadaqallahul azim, berhenti ngajinya. Nah, sinetron gak berhenti-berhenti tuh dari dulu sampai gini hari. Ibu hitungin coba yang dulu-dulu judulnya.
Aku ingin hidup, pilihlah aku, pacarku superstar Yoyo, Jono, Liontin. Ku rindu jiwaku, satu bunga, 4 kumbang. Bunga di tepi jalanan, semua demi cinta. Atas nama cinta, inikah rasanya cinta. Vina bilang cinta, Dina Dini dalam dekapan Doni. Mutiara hati, impian Cinderella. Jangan tinggalkan aku, jangan ada dusta di antara kita. Istri untuk suamiku, bawang merah, bawang putih. Anakku bukan anakku, dia bukan anakku, dia anakku. Ampe juragan jengkol ada. Udah berapa tuh barusan? Nggak berhenti sampai di situ. Laba-laba cinta, ajari aku cinta. Benci bilang cinta, benci jadi cinta. Olivia, Natasha, kawin muda, pangeran penggoda. Romantika remaja, Hasanah cinta. Soleha, Aisyah, Ajijah, Fatimah, Rubi'ah. Cinta bunga, cinta indah, cinta Fitri, Cahaya, Nikita, Rafika, Lia, Alisa, Kansa, Dewi, Sekar, Rada Melati untuk Marvel. Cinta dan anugerah, telanjur cinta, Sopa Marwa. BCL juga ada, BCL Bayu Cinta Luna, Seindah Senyum Winona, Cinta Kamilau Kamila ketiga, Arini kedua, ada Manohara, ada Manori. Belum lagi yang baru-baru, dia jantung hatiku, putri yang ditukar antara cinta dan dusta. Kupinang kau dengan bismillah, cinta senat senut pret. Berapa banyak tuh? Aduh, masya, nggak berhenti-berhenti tuh sinetron tuh menghiasi rumah kita tuh. Anak-anak kita sekolah SD sudah ngerti pacaran, gurunya siapa? Sinet. Dulu ibu-ibu seneng nonton si Fitri, untung si Fitri udah habis. Si Fitri itu main sinetron nggak pernah seneng. Dari season pertama sampai season ke-7 nggak pernah seneng, sedih melulu. Betul. Baru seneng sedikit, Farel di penjara. Baru seneng lagi, mertua meninggal dunia. Baru seneng lagi, anak diculik. Baru senang lagi, Fitrinya lupa ingatan. Baru senang lagi, Farelnya lumpuh. Baru senang lagi, omah mati. Tambah sedih si Fitri. Apalagi si Miska, amit-amit si Miska, brengsek si Miska tuh. Saya mau kesel lihat si Miska. Betul tidak? Gak berhenti-berhenti sinetron. Naudzubillah min. Ayo kita semangat memperingati tahun baru Islam, semangat untuk kembali kepada kembali kepada kembali kepada Al-Qur, kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nah, dengan hikmah memperingati tahun baru Islam ini, ayo mudah-mudahan kita bisa hijrahkan hati kita. Amin ya robbal. Karena ada 3 modal dasar kalau kita ingin dapat meraih kemenangan. Apa modal utamanya? Pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad di jalan Allah. Kenapa mesti iman? Iman ini modal utama, pondasi dalam hidup kita. Kalau pondasi satu bangunan kuat, maka insya Allah pasti akan kuat. Tapi kalau pondasi bangunan itu rapuh, bangunan pasti akan runtuh. Iman yang istiqomah, iman yang kuat. Di zaman yang bagaimanapun kita hidup, insya Allah sekali beriman la ilaha Muhammadur, tidak ada Tuhan, Nabi Muhammad. Allah dengan Tuhan beda apa tidak? Beda tidak? Beda. Dari segi nyebut namanya sudah beda. Coba kita buktikan. Mau bukti? Mau bukti? Saya minta tim hadroh bisa mengiringi saya menyanyi, setuju? Coba kita buktikan Allah dengan Tuhan itu beda. Ibu, saya buktikan. Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu la ilaha Allahu Allahu la ilaha bareng Allahu 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 Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu la ilaha illa
toh? Coba kalau Tuhan, 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 Tuhan. Beda apa enggak? Beda apa tidak? La ilaha Muhammadur, tidak ada Tuhan. Coba kita baca Ibu. Mau? Ikutin saya. La ilaha illallah. La Allahu Rabbi anta ya Rabbi, Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Pusing lagunya kemana tahu. Aduh, giliran Ayu Ting Ting lagunya apa? La ilaha Muhammadur. Ayo kita perkuat keimanan. Ini modal utama kalau kita ingin sukses, meraih kemenangan dan keberuntungan. Apa? Pertama modalnya iman. Ya Bu? Apa? Karena iman ini merupakan pilihan terakhir dalam menghadapi pasang surutnya gelombang kehidupan, di mana gelombang itu ada kalanya datang silih berganti. Kadang ia menghempas dengan begitu dahsyat sehingga tidak jarang membuat biduk kehidupan manusia jadi oleng. Tapi enggak demikian dengan orang beriman. Orang beriman tidak akan membiarkan biduk kehidupannya menjadi karam, karena iman pegangan rohani yang sangat lembut tapi juga sangat teramat kokoh. Perkuat keimanan. Nah, jangan lupa bahwa iman kita mesti diuji oleh Allah. Ujian iman banyak apa tidak? Kaya ujian iman, miskin ujian, jabatan ujian, lengser jabatan ujian, seneng ujian, susah ujian. Maka jangan kita bahwa iman diuji. Yang kaya diuji oleh Allah dengan harta, yang miskin diuji dengan harta. Betul? Maka yang kaya jangan sombong, yang miskin juga jangan. Emang ada miskin sombong? Ya kalau kaya sombong wajar. Mobil banyak, uang berlimpah, rumah mewah, bini cantik, betul tidak? Tapi udah miskin sombong. Duit nggak punya, hidup susah, potongan jelek, hidung pesek, kulit hitam, utang numpuk, tinggal di kontrakan. Aduh, masya Allah, hidup lagi. Aduh, naudzubillah min. Nggak sholat, nggak ngaji.
Kaya ujian iman, miskin ujian iman. Yang kaya jangan bangga, yang miskin jangan sedih. Ada nggak dalilnya? Ada nggak? Ada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Teroreng. Saya nyanyi, bapak ibu musik, bisa? Teroreng, setuju? Ya, coba akurin dulu musiknya. Musik. Semangat banget sih. Yang teratur. Teroreng, bisa? Musik. Yang miskin jangan bersedih dan jangan dulu. Ulang. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berpunya. Sama gilanya itu. Gurunya bego, muridnya ikut geblek juga. Aduh. Parah. Kacau aman ngaji malam ini. Gurunya bego, muridnya ikut geblek juga. Tapi bagaimanapun seni itu tapi jangan lupa ada seni yang jauh lebih indah. Seni apa? Al-Qur. Kapan saja dibaca enak. Betul tidak? Betul tidak? Kita senang nyanyi, tapi dalam situasi tertentu belum tentu enak itu nyanyian. Ya Bu? Umpama kita senang nyanyi, ada orang kematian, coba tuh orang kematian nyanyiin goyang dompet, kira-kira enak gak? Tapi kalau Quran, ada orang mati bacain Quran, pas apa enggak? Orang sakit gigi dikajiin Quran, senang apa tidak? Enggak punya duit baca Quran, obat apa enggak? Utang numpuk baca Quran, lupa sama utang. Selesai baca Quran ingat lagi mau utang. Tapi bagaimanapun Quran seni yang paling indah. Kalau dibaca luar biasa. Apalagi dibaca dengan suara yang merdu. Enak apa? Enak? Kayak Syekh Abdurrahman Sudas, kalau ibu pergi haji dan umroh mesti nanti dengar suara beliau tuh dengan kemerduannya. Kalau beliau jadi imam tuh nikmat, makin khusyuk salat. Betul? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak apa tidak? Nikmat. Coba kalau imam kayak gitu ditiru sama imam kita, kalau sholat taraweh makin khusyuk sholatnya. Ini kadang-kadang sholat taraweh 23 rakaat yang jadi imam ngebut aja bacaannya. Kenapa imamnya ngebut? Pesanan makmum. Begitu imamnya datang, makmumnya teriak, tarik Pak Supir. Imamnya nengok, beres. Akhirnya tuh imam gara-gara pesanan makmum ngebut. Sholat takbir nggak pakai gigi 3, langsung gigi 9. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyaallah.
Sholat nggak pakai tumak nina. Tuh imam nggak tahu diri, nggak mikirin di belakang nenek-nenek sama aki-aki. Bela-belain terawih berangkat ke masjid, berangkat beribungku, pulang terawih pada ngegang semuanya. Gara-gara imamnya kecepetan. Naudzubillah min. Ya kalau sholat jadi imam nggak usah lama-lama, nggak usah cepat-cepat, karena Islam mengajarkan keseimbangan. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara ambil tengah-tengahnya. Terlalu kaya jangan, terlalu miskin. Kalau terlalu kaya sombong, terlalu miskin ribet. Emang enak miskin? Nggak enak. Sedang-sedang ya Bu. Kalau sholat pengen cepat selesai, nggak usah ngebut kayak gitu bacaannya, baca aja surat yang pendek-pendek. Selesai Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Allahu Akbar. Boleh nggak jadi imam bacanya begitu? Boleh nggak? Boleh, asal yang jadi imam nggak malu. Kalau masih ada makmum yang protes juga, Pak Imam ada nggak ayat yang pendekkan lagi? Ada, boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar. Kacau. Kata malaikat, buset nih imam kehabisan bahan kali. Ayo kita perkuat keimanan. Yang kedua, modal kita kalau ingin sukses dan meraih kemenangan, hijrahkan hati kita. Hijrah yang dimaksud lillah wali rasul. Hijrah yang dimaksud maknawiyah. Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Yuk kita hijrahkan diri kita dan hati kita dari ketidakbaikan menjadi lebih baik, dari keburukan menjadi kebaikan, dari kemusyrikan menjadi ketauhidan, dari kemungkaran menjadi kemakrufan, ya, dari kefasikan menjadi keimanan. Mudah-mudahan kita bisa hijrahkan kalbu kita, insya. Modal yang ketiga adalah jihad. Ayo korbankan semua harta untuk di jalan Allah. Yang kaya berkorban dengan harta, yang punya jabatan berkorban dengan jabatan, yang punya ilmu berkorban dengan ilmu, yang punya kekuatan berkorban dengan tenaga, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Kita korbankan untuk di jalan Allah. Yang punya harta, ayo manfaatkan harta di jalan Allah. Santun sama yatim, cinta fakir anak yatim disantunin, janda jompo dibantuin, janda muda. Wow, semangat amat mas, dikawinin mau kencang amat. Rupanya udah ngancam mas ya. Kayaknya enak juga dengarnya ya. Ulang lagi. Anak yatim disantunin, janda jompo dibantuin, janda muda. Kok diam? Mudah-mudahan dengan modal tiga tadi yang kata Allah dalam Quran, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Bu, adapun orang yang beriman dan berhijrah sabrihat di jalan Allah, a'zamu darajatan indallah, itulah derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang ini, punya iman, kemudian bisa hijrahkan kalbu dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang yang beriman dan orang yang hijrah serta jihad, itu termasuk orang-orang yang dapat meraih kemenangan. Amin ya robbal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Insya Allah jumpa lagi pada acara dan gelombang berbeda. Sebelum saya akhiri, mari kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampuni. Yang masih hidup semoga sehat, yang sakit diangkat penyakit. Dan kita doakan Sahibul Bait, Sahibul Hajat Bapak Haji Tarzuki, betul. Kita doakan sekeluarga panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan diangkat derajat, dan kita semuanya insya Allah diberikan kekuatan iman dan Islam, mati membawa iman, husnul khatimah. Liridho illa al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya robbal. Insyaallah ada manfaatnya Ibu. Maafin, doain biar sehat, biar kuat di jalan Allah dalam berdakwah. Yang penting doain saya biar tetap jadi dai yang selalu istiqomah. Doain biar saya jadi dai yang istri 3 dikontrakin rumah. Amin apa Bu. Mudah-mudahan insyaallah ketemu lagi pada acara dan lombang berbeda. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكل الأرواح
الأنام واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرمي المعترضنا بالصلاة والسلام رب فاجعل مجتمعنا رب فاجعل مجتمعنا ويدوم حسن الختام ويدوم حسن الختام